Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi ini terdiri atas manajemen proses, kemudian ada manajemen memori, ada manajemen input output, manajemen file, dan security atau security system. Pada manajemen proses merupakan proses utama dari sistem informasi. Proses sendiri adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi suatu proses. Kemudian suatu proses memerlukan resource pada saat eksekusi seperti CPU time, memori, files, dan input-output device. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses seperti proses creation and deletion, proses suspension atau block, dan resuming atau lanjut proses. Mekanismenya seperti sinkronisasi antar proses, kemudian ada komunikasi antar proses, dan deadlock. Kemudian suatu proses akan terjadi interrupt, maka akan dihentikan sementara, dan jika akan dieksekusi kembali, maka akan dimulai dari state terakhir saat dihentikan. Pada manajemen proses, sebagian sistem informasi setiap proses disimpan pada tabel proses. Tabel proses ini terbentuk atas array dan linked list. Kemudian, suatu proses dikatakan sebagai parent proses bila mana proses tersebut bisa menciptakan satu proses baru. Dan suatu proses dikatakan sebagai child proses dari penciptaan dari parent proses. Atau child proses dapat menciptakan proses baru lagi. Jadi pada intinya, parent proses ini induknya. Dan kalau dia bisa menciptakan proses baru lagi, berarti itu child prosesnya. Dalam proses dibedakan menjadi dua bagian. Ada user identification atau UID dan group identification GID. Kemudian ada manajemen memori. Seperti yang bisa dilihat, manajemen memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Kemudian storage yang cepat lebih disarankan untuk mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU tersebut. Kemudian terdiri atas array of words atau bytes yang besar. Address digunakan untuk mengakses data shared oleh CPU dan input-output device. Umumnya, main memory bersifat volatil atau tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Manajemen memori memiliki peran untuk melacak pemakaian memori, memilih program mana yang akan dilihat ke memori, dan alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program. Kemudian ada manajemen input-output. Sering juga disebut device manager, menyediakan device driver yang berfungsi untuk operasi input-output dapat seragam, seperti operasi open, read, write, dan close. Kemudian ada komponen OS untuk sistem input-output seperti buffer yang berguna untuk menampung sementara data dari atau ke input-output device. Kemudian ada spooling, melakukan scheduling pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien. Kemudian menyediakan hard driver untuk dapat melakukan operasi rinci detail untuk hardware input-output tertentu. Kemudian ada manajemen file. Manajemen file merupakan kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan file tersebut. Kemudian metode yang digunakan untuk mengelompokkan file secara bersama-sama yaitu dengan menggunakan konsep direktori. Sistem call menyediakan perintah untuk membuat direktori, menghapus direktori, menempatkan file ke suatu direktori, dan menghapus file dari suatu direktori. Pada konsep direktori dikenal dua buah path name yaitu absolute path name dan relative path name. Kemudian ada security system. Security system ini merupakan jenis akses yang bisa dilakukan oleh seorang pemakai pada suatu file, proses, atau mesin. Sistem keamanan faktanya pada sistem keamanan pada Unix lebih baik daripada Microsoft DOS, di mana pada Unix setiap file mempunyai tingkat keamanan sendiri-sendiri. Akses kontrol berhubungan dengan pengawasan terhadap hak akses.
Jika user login ke sistem, maka user tersebut diberikan otorisasi untuk dapat mengakses sumber daya sistem, contohnya file dan directory dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan dalam security system ini adalah siapa saja yang boleh membaca isi file kita, kemudian siapa saja yang boleh merubah isi file kita, dan bolehkah file kita tersebut di-share kepada user lain. Kemudian ada tiga tipe dasar dalam pengaksesan file, yaitu read, write, dan execute. Kemudian ada 4 metode dalam akses control. Yang pertama ada metode ownership. Metode ownership ini merupakan pembuat file atau pemilik file. Identifikasi pembuat file disimpan dan hanya pemilik file dapat mengakses file miliknya. Namun administrator juga dapat mengakses. Kemudian ada yang kedua ada metode file types. File akan didefinisikan sebagai pertama public file. Semua user memiliki hak penuh dari read, write, dan execute. Kemudian ada semi-public file, user lain hanya mempunyai hak read dan execute. Kemudian ada private file. Private file ini jadi user lain tidak memiliki hak baik dari itu read, write, dan execute. Yang ketiga ada metode self group atau public control, disebut juga user, group, atau other. User ini sebagai pemilik file dan grup ini sebagai sekelompok user. Kemudian ada tipe proteksi untuk file. Jadi huruf R ini dilambangkan. Ini juga tipe proteksi ini berlaku untuk file dan directory. Pada intinya R ini untuk membaca file atau directory. Kemudian ada W atau write yang digunakan, yang artinya untuk menulis file atau directory. Ada X hak untuk menjalankan atau execute, hak untuk menjalankan file atau directory. Kemudian tanda strip ini berarti dia tidak mempunyai hak untuk terhadap file tersebut, baik itu read, write, dan execute. Kemudian ada yang keempat, ada metode access control, berisi daftar user dan groups dengan haknya masing-masing. Contohnya bisa dilihat, dan sedangkan pada sistem operasi DOS atau Disk Operating System, sistem keamanan diatur dengan menggunakan perintah attRIB. Pada DOS hanya dikunci pada jenis filenya dan foldernya saja tanpa memandang user yang menggunakan. Beda dengan Unix yang tadi ya, yang Unix tadi setiap file memiliki tingkat keamanannya masing-masing. Pada kebanyakan sistem operasi Unix DNE dan Microsoft DOS, piranti input-outputnya dinyatakan sebagai suatu file abstrak. File abstrak ini dinyatakan dengan istilah special file. Ada dua buah special file, yaitu block special file digunakan untuk piranti input-output yang terdiri dari kumpulan blok dengan alamat random, contohnya DIX. Kemudian ada karakter special file digunakan untuk model piranti input-output yang terdiri dari aliran karakter, contohnya line printer, interface network, dan terminal. Kemudian di sini ada soal nih, ada tabel yang kita ditanya untuk menjelaskan cara membaca security pada keempat tabel ini masing-masing. Jadi gimana cara membacanya? Yang pertama kita kan tadi sesuai dengan yang tadi kita telah baca. Jadi di sini ada kodenya ya. Di sini ada R, W, X. Tadi kan R itu read, W itu write, X dan X itu execute. Cuman ini di sini bisa dibedain. Kalau yang 3 ruas ini berarti ini untuk si pemilik file. Pemilik file itu namanya Dina. Kemudian yang 3 baris kedua ini memiliki akses read dan execute saja. Ini diberikan aksesnya untuk si
mhs.itacs ini yang merupakan anggota grup atau staff dari si pemilik file ini. mhs.itacs ini memiliki hak read dan execute. Kemudian ada user nih, user ini tidak termasuk dari pemilik atau dari staff ini, namun dia memiliki hak untuk execute. Nama filenya sendiri itu hellodoc. Hellodoc ini diakses mungkin pada 1 Agustus jam 18.30. Kemudian di baris kedua, si pemilik file ini namanya Agus, dia memiliki semua akses dari read, write, atau execute. Kemudian anggota staffnya itu namanya mhs_itacs, memiliki hak read dan execute. Kemudian user yang lainnya memiliki si 6567 ini memiliki hak execute saja. Mengakses file Indonesia pada 5 Agustus jam 10.01. Kemudian beda dengan baris ketiga ini. Baris ketiga ini hanya pemilik file saja yang memiliki hak akses. Anggota staff dan user tidak memiliki hak aksesnya. Nama filenya ini sendiri namanya surat.slx, diakses pada bulan September jam 15.25. Kemudian yang keempat ada Eko sebagai pemilik file. Dia memiliki akses read, write, dan execute. Kemudian si anggota staffnya ini namanya mhs_itb. Dia hanya memiliki hak execute saja, sama dengan user 4654 ini hanya memiliki hak execute. Nama filenya sendiri itu namanya Delphi dan mengaksesnya pada Oktober sekitar pukul jam 21.04. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.